Jiwa yang terpilih, dengarkanlah. Malam ini ada bisikan yang hanya sedikit jiwa di dunia ini diperkenankan untuk mendengarnya. Apa yang akan kuungkapkan bukanlah perkara kecil atau sekadar cerita yang bisa berlalu begitu saja. Ini adalah rahasia besar, sebuah kebenaran yang selama ini diselimuti kegelapan, tersembunyi rapat di balik tirai keluargamu. Ketahuilah, bila kau mengabaikan pesan ini, mungkin esok ada sesuatu yang amat berharga terlepas dari genggamanmu, sesuatu yang takkan pernah bisa kembali lagi. Namun, bila kau mau mendengarkan hingga akhir, kau akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini bersemayam di relung hatimu. Pertanyaan yang mungkin sudah lama menghantuimu tanpa pernah kau temukan terang. Pernahkah hatimu merasa ada yang tidak wajar dalam keluargamu? Sesuatu yang tak terucap namun begitu nyata membebani. Malam ini Tuhan membukakan tabir itu untukmu. Jangan salah mengerti. Tidak setiap orang mendapat kehormatan untuk mendengar pesan ini. Kebanyakan manusia hidup dan mati dalam ilusi, mewarisi kebohongan turun-temurun tanpa pernah tahu kebenaran. Tetapi kau, ya kau, adalah jiwa yang dipanggil untuk melihat apa yang tak semua orang mampu saksikan. Jangan heran bila kebenaran yang akan kau dengar terasa mengguncang, bahkan menakutkan. Sebab rahasia ini bisa membuatmu bertanya kembali, siapa sebenarnya dirimu, mengapa kau lahir di keluarga itu, dan apa sesungguhnya takdirmu di dunia ini. Ingatlah, malam ini bukanlah kebetulan. Jika kau menutup pesan ini, penyesalan bisa membayangi sepanjang hidupmu. Tetapi bila kau berani melanjutkan, kau akan mengerti mengapa jalan hidupmu penuh ujian yang terasa begitu berat. Wahai jiwa yang terpilih, Tuhan baru saja membuka tirai yang selama ini menutupi penglihatanmu. Pertanyaannya sederhana, beranikah kau menatap kebenaran itu? Jangan kira kau memiliki banyak waktu, sebab momen seperti ini hanya datang sekali dalam seumur hidup. Apa yang kuungkapkan malam ini mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap keluargamu untuk selamanya. Inilah kesempatanmu untuk menembus ilusi, menyembuhkan luka lama, serta merebut kembali kekuatan yang pernah dirampas darimu. Kau adalah satu dari sedikit jiwa yang dipanggil di malam penuh rahasia ini. Jangan remehkan panggilan ini. Jangan biarkan ia berlalu tanpa jejak. Sebelum kita masuk lebih dalam, tunjukkan keberanianmu. Biarkan langkah kecilmu malam ini menjadi tanda kesediaanmu untuk menjemput kebenaran. Tuliskan jejak angka 99 di kolom komentar sebagai bukti bahwa kau adalah satu dari jiwa yang tidak gentar membuka tabir rahasia. Lihatlah, sudah banyak jiwa lain yang menuliskan angka itu dan mereka merasakan perubahan besar dalam hidup mereka setelah berani melangkah. Sekarang, mari kita buka lembaran pertama dari rahasia yang diwariskan. Rahasia tentang energi keluarga. Ketahuilah, di balik setiap garis keturunan ada pusaka tak kasat mata yang jauh lebih kuat daripada emas atau harta benda. Ia adalah energi yang diwariskan dari generasi ke generasi, berdenyus di dalam darah, bersemayam di dalam tulang, dan bernapas melalui setiap keturunan. Sebagian keluarga mewariskan doa-doa suci, amalan mulia, serta keberkahan yang menjadi perisai tak terlihat bagi penerusnya. Namun, ada pula keluarga yang justru menurunkan luka batin, trauma lama, kemiskinan, bahkan nasib buruk yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika dalam keluargamu kau melihat pola yang berputar tanpa henti, kesulitan yang sama, kemalangan yang serupa, bahkan kematian di usia yang mirip, ketahuilah itu bukanlah kebetulan. Itu adalah energi lama yang sedang menjerit meminta untuk disembuhkan melalui dirimu. Tuhan tidak pernah memilih sembarangan. Bila beban itu kini berada di pundakmu, artinya engkau telah dipandang cukup kuat untuk menjadi penyembuh garis keturunanmu. Jika suatu ketika engkau merasakan sebuah panggilan lembut dari dalam batinmu,
Sebuah bisikan halus yang tak henti mengetuk kesadaranmu, yang mengajakmu untuk berubah, untuk melepaskan, untuk memaafkan, dan untuk membebaskan. Maka ketahuilah, itu bukan sekadar suara, itu adalah tanda bahwa engkau adalah jiwa pilihan, jiwa yang dipanggil bukan untuk mengutuk masa lalu, melainkan untuk menyucikannya dengan cahaya kesadaran. Engkau bukanlah korban, wahai jiwa mulia. Engkau adalah pemutus rantai gelap yang diwariskan dari masa ke masa. Engkau adalah pembawa cahaya, sang pelita yang akan mengubah arah seluruh garis keturunanmu. Ada energi leluhur yang belum damai, doa-doa yang belum terjawab, luka-luka yang belum sempat dipulihkan. Semuanya menantikan satu sinar terang, dan sinar terang itu adalah dirimu. Engkaulah doa yang dulu dipanjatkan dalam lirih tangisan malam oleh para leluhurmu. Engkaulah jawaban dari harapan yang pernah mereka titipkan di bawah langit. Kini tibalah waktunya engkau berdiri, tidak hanya untuk dirimu sendiri, melainkan untuk seluruh warisan jiwa keluargamu. Beranilah engkau memutus siklus lama, beranilah engkau memaafkan kesalahan orang tua dan leluhurmu, lalu dengan tegas nyatakan, cukup sampai di sini, mulai dariku, garis ini akan dipenuhi keberkahan. Ketika engkau memilih jalan ini, langit akan bergerak, leluhur akan bergetar, bumi dan alam semesta akan menjadi saksi. Karena saat satu jiwa memilih untuk menyembuhkan, 7 generasi ke depan dan 7 generasi ke belakang akan ikut merasakan kebebasan. Ini bukan tugas yang ringan, tetapi ini adalah panggilan ilahi. Ingatlah, engkau tidak sedang dibebani, engkau sedang dimuliakan. Maka jalani perjalanan ini dengan kepala yang tegak, hati yang suci, dan jiwa yang penuh keberanian. Sebab engkau bukan hanya sedang mengubah hidupmu sendiri, melainkan juga takdir seluruh darah yang mengalir di tubuhmu. Rahasia kedua, tanda beban yang tak kasat mata. Pernahkah engkau terbangun di pagi hari dengan rasa lelah yang tak beralasan, atau tenggelam dalam kesedihan, ketakutan, dan kecemasan tanpa tahu dari mana sumbernya? Mungkin selama ini engkau mengira itu bagian dari sifatmu, padahal bisa jadi itu bukan milikmu sama sekali. Itu adalah beban yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Banyak jiwa menjalani hidup dengan membawa energi yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Luka nenek yang tak pernah sembuh, trauma ayah yang tak pernah terucapkan, janji leluhur yang pernah diingkari. Semua itu bisa menempel pada jiwa keturunan berikutnya sebagai rasa berat yang sulit dimengerti. Engkau mungkin merasa tertahan padahal sudah berjuang, merasa terbelenggu padahal tak tampak rantai apapun di sekelilingmu. Tanda-tanda ini sering muncul sebagai pola berulang. Kesulitan dalam rezeki, kegagalan yang terus mengiringi hubungan, kehilangan yang datang tiba-tiba, atau sakit yang tak mampu dijelaskan oleh medis. Semua itu adalah jejak energi turun-temurun yang tengah mencari pemulihan. Dan jiwa yang paling kuatlah yang dipilih untuk mengangkat, memutus, dan menyembuhkannya. Itulah sebabnya engkau merasa berbeda. Itulah sebabnya hidupmu terasa lebih berat dibanding orang lain. Bukan karena engkau lemah, melainkan karena engkau tengah memikul beban yang tak kasat mata. Engkaulah titik akhir dari kisah lama yang penuh luka, sekaligus titik awal dari takdir baru yang penuh cahaya. Jika hari ini engkau membaca atau mendengar pesan ini, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan langit agar engkau sadar bahwa berat yang engkau rasakan tidak selalu berasal darimu sendiri. Kini saatnya mengenali beban itu, menamainya, lalu melepaskannya dengan cahaya pengampunan. Engkau tidak diciptakan untuk terus memikul beban orang lain. Engkau dilahirkan untuk memutus, menyucikan, dan membebaskan. Sebab ketika satu jiwa tersadar, seluruh pohon keluarga akan mulai bernafas lega.
Tuhan pun tengah menanti langkahmu, sebuah langkah kecil yang kelak membuka pintu besar bagi generasi yang akan datang. Rahasia ketiga, konflik keluarga yang tak kunjung usai. Pertengkaran dalam keluarga sering muncul berulang-ulang. Meski tampak sepele, sesungguhnya seringkali itu bukan berasal dari alasan di permukaan. Rasa iri, sindiran yang menyakitkan, kebiasaan menjatuhkan, hingga ketegangan yang tak berujung adalah tanda adanya luka lama yang belum tersentuh cahaya penyembuhan. Luka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sering kita mengira itu sekadar masalah karakter atau emosi sesaat. Namun bila engkau cermati lebih dalam, konflik itu bagaikan pusaran yang terus berulang. Pernah terjadi pada kakek nenekmu, lalu berlanjut pada orang tuamu, dan kini merayap masuk dalam kehidupanmu sendiri. Ini bukan hal biasa. Ini adalah pola energi gelap yang tumbuh di dalam struktur keluarga. Jika tidak disadari, ia akan terus merusak dari dalam. Konflik keluarga yang tak kunjung reda seringkali menandakan ada janji yang pernah diingkari, ada kebenaran yang disembunyikan, atau ada karma kolektif yang belum disucikan. Namun percayalah, dalam setiap silsilah, selalu ada satu jiwa yang diutus untuk mengakhiri semuanya. Jiwa yang penuh kesadaran, yang peka terhadap keanehan pola, yang mulai bertanya dalam hati, mengapa kita harus seperti ini? Jika engkau adalah orang yang resah melihat keributan, yang hatinya mendambakan kedamaian, yang jiwanya merindukan persatuan dan keharmonisan, maka ketahuilah, kamulah jawabannya. Kamu adalah jawaban dari doa-doa lama yang pernah terucap lirih dalam kelelahan. Doa yang dipanjatkan oleh jiwa-jiwa keluarga yang hampir menyerah menghadapi pertikaian yang tiada habisnya. Kini, tibalah saatmu. Jangan pernah meremehkan bisikan lembut di dalam hatimu yang mendorongmu untuk menghadirkan kedamaian. Itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan suci. Itu adalah misi ilahi. Kamulah pemutus pola lama, bukan dengan perlawanan, melainkan dengan maaf yang tulus, bukan dengan teriakan penuh amarah, tetapi dengan keberanian memahami akar dari luka yang diwariskan. Sebab ketika hatimu mulai pulih, perlahan garis keturunanmu pun akan ikut bergetar dan bergerak menuju kesembuhan. Tuhan hanya mencari satu jiwa yang berani berdiri dan berkata, cukup. Cukup pada kebencian, cukup pada saling menyakiti. Dan bila kata-kata ini sampai padamu, berarti misi itu telah dititipkan padamu. Keluargamu sedang menunggu seseorang yang memiliki keberanian memilih cahaya, dan cahaya itu kini menyala di dalam dirimu. Ada rahasia demi rahasia yang tak pernah terucap, tersembunyi di balik diam yang panjang. Dalam setiap keluarga, selalu ada kisah yang terkubur, cerita-cerita yang tak pernah diceritakan, hanya tampak dalam tatapan kosong kakek yang jarang bersuara, atau dalam tangis yang tertahan di mata nenek yang enggan berbicara. Terkadang, ia muncul dalam luka batin yang diwariskan tanpa kata. Mungkin tentang pengkhianatan, tentang aib yang ditutup rapat, tentang warisan yang direbut, atau peristiwa yang dianggap harus dilupakan demi menjaga nama. Namun, energi dari rahasia itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia berdiam, bersembunyi di antara dinding rumah, meresap dalam darah keturunan, lalu bergetar di jiwa mereka yang terpilih. Engkaulah salah satunya. Engkau merasakannya, sebuah keganjilan, rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan, seakan ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin engkau mencium kejanggalan dalam alur kisah keluarga, atau bermimpi aneh tentang sosok yang bahkan tidak pernah kau kenal. Kadang engkau merasa terikat dengan kisah masa lalu yang tidak pernah benar-benar kau lalui. Itulah cara ruh leluhur berbicara.
Mereka tidak bisa lagi menyampaikan pesan dengan kata-kata. Jadi, mereka menitipkan intuisi, menghadirkannya melalui getaran di dalam hatimu. Sebab hanya Engkau yang memegang kunci, hanya Engkau yang membawa cahaya untuk mengungkap, menyembuhkan, dan memulihkan sesuatu yang selama ini terkunci rapat. Rahasia itu tidak ingin selamanya menjadi bayangan. Ia rindu untuk diakui, dimengerti, lalu dilepaskan dalam pelukan cinta dan cahaya kesadaran. Jika engkau merasa seakan sedang mencari sesuatu, padahal engkau tidak tahu apa, itu adalah tanda jiwa-jiwa sebelum dirimu sedang mengetuk pintu hatimu. Mereka tidak ingin kisah mereka berakhir sebagai luka yang diwariskan. Mereka ingin cerita mereka menjadi pelajaran, bukan kutukan. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah memilih sembarang jiwa untuk menerima penglihatan seperti ini. Hanya jiwa-jiwa yang tangguh, yang berhati murni, dan yang berani yang akan dipanggil untuk mengangkat tabir kegelapan. Jangan takut ketika engkau mulai membuka mata kesadaranmu. Kebenaran tidak akan melukai, justru kebenaran itulah yang akan membebaskan. Bukan hanya dirimu, tetapi seluruh garis keturunanmu. Ingatlah, ini bukan soal membuka aib. Ini adalah jalan pulang, jalan pembebasan bagi jiwa-jiwa yang terlalu lama terperangkap. Dan tibalah kita pada rahasia kelima, mimpi dan isyarat malam. Mimpi bukan sekedar bunga tidur yang lewat begitu saja. Bagi jiwa yang terpilih, mimpi adalah gerbang halus, jembatan yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia ruh. Ketika engkau bermimpi tentang keluarga, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, dengan simbol-simbol yang aneh, rumah tua yang asing, bayangan samar, surat yang tak terbuka, atau tangisan yang entah dari mana asalnya. Ketahuilah, itu bukanlah mimpi biasa. Itulah tanda, isyarat dari leluhurmu. Mereka sedang berusaha menyampaikan pesan bahwa ada sesuatu yang masih tertinggal, sesuatu yang belum diselesaikan. Mereka tidak ingin dilupakan. Mereka tidak ingin kisah mereka hilang tanpa dimengerti. Bila engkau memberi perhatian pada mimpi itu, engkau akan menyadari panggilan itu nyata. Isyarat malam tidak semata hadir dalam wujud mimpi yang singgah di pelupuk mata, namun juga menyapa melalui perubahan halus dalam suasana batin menjelang tidur. Ada kalanya, hati tiba-tiba terasa berat tanpa alasan. Air mata jatuh begitu saja tanpa sebab yang jelas, atau tubuh merasakan dingin di tengah malam meski udara sekitar tetap sama. Semua itu bukanlah kebetulan. Itu adalah bisikan energi roh-roh leluhur yang tengah mendekat, menunggu untuk dikenali, berharap cahaya darimu menjangkau mereka. Ketahuilah, jiwa-jiwa leluhur itu tidak datang untuk menakutimu, apalagi mengganggumu. Mereka mendekat karena melihat dalam dirimu ada cahaya, ada daya suci yang mampu menyucikan sekaligus menuntun mereka menuju kedamaian. Maka ketika engkau bermimpi tentang masa lalu yang tidak pernah kau alami, atau bertemu sosok yang terasa familiar namun tak bisa kau kenali, jangan terburu-buru mengabaikannya. Itu bukan sekedar bayangan, bukan ilusi atau halusinasi. Itu adalah misi ilahi yang dititipkan dalam balutan mimpi. Sebab hanya di alam tidur, kesadaranmu cukup hening untuk menerimanya. Janganlah takut pada mimpi-mimpi itu. Sebaliknya, bukalah hatimu dengan penuh keberanian. Saat engkau mulai menyadari pesan-pesan halus itu, sejatinya engkau sedang membuka pintu penyembuhan bagi seluruh generasimu. Tuliskanlah setiap detail mimpi, renungkan dengan hati yang tenang, tanyakan pada keluarga, gali cerita-cerita lama yang pernah terlupakan. Sebab kadang satu detail kecil dari mimpi bisa menjadi kunci pembuka rahasia besar yang telah terkunci berpuluh tahun lamanya. Ingatlah,
Engkau adalah jembatan antara dunia yang terlihat dengan dunia yang tak kasat mata. Dan bila engkau berani menjawab panggilan ini, engkau tidak hanya menolong roh leluhur untuk menemukan kedamaian, tetapi juga menghapus awan gelap yang selama ini menutupi masa depan keluargamu. Malam telah menyampaikan pesannya. Kini tibalah saatmu menyalakan cahaya itu. Pernahkah engkau bertanya dalam hati, mengapa seolah engkau sering menjadi korban tanpa alasan? Mengapa terasa seakan-akan semesta terus mengujimu melalui orang-orang terdekat, melalui keluarga yang melukai, melalui lingkungan yang merendahkan, atau melalui situasi yang menjatuhkan harga diri meski engkau tak berbuat salah? Ketahuilah, engkau bukan lemah dan engkau bukan sekedar korban. Jiwa yang sedang diproses untuk menjadi pengubah garis keturunan seringkali dipilih melalui jalan penderitaan. Karena hanya melalui tekanan, cahaya sejati dalam dirimu ditempa. Seperti batu yang diperas menjadi berlian, demikian pula jiwamu sedang dibentuk. Engkau sedang dipersiapkan menjadi pemimpin spiritual dalam keluargamu. Bukan pemimpin yang berkuasa dengan kekuatan duniawi, melainkan pemimpin yang membawa kesadaran, penyembuhan, dan cahaya. Rasa seolah dikorbankan itu bukanlah kebetulan. Jiwa-jiwa yang datang untuk mengakhiri pola kegelapan akan selalu menjadi sasaran serangan energi lama yang tengah sekarat. Mereka disakiti oleh sistem yang rusak karena kehadiran mereka adalah ancaman bagi ikatan gelap yang sudah mengakar. Jiwa pengubah membawa frekuensi terang yang mengguncangkan struktur lama dalam keluarga. Itulah sebabnya engkau sering menjadi pusat konflik meski niatmu tulus. Karena tanpa sadar, kehadiranmu mengangkat luka-luka lama ke permukaan agar bisa disembuhkan. Dan hanya jiwa yang kuatlah yang mampu menahan rasa sakit itu tanpa membalas dengan kebencian, melainkan merangkul luka itu dan mengubahnya menjadi cinta. Ingatlah, engkau tidak sedang dihukum, engkau sedang ditunjuk. Dan walau berat, tugas ini adalah kehormatan yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa perkasa yang telah dipilih jauh sebelum mereka dilahirkan. Jika engkau mampu bertahan tanpa mengeraskan hati, maka kegelapan itu akan patah di tanganmu. Engkaulah yang pertama memutus rantai luka, engkaulah yang pertama membuka jalan baru yang penuh berkah. Tuhan menyaksikan setiap tetesan air matamu. Setiap luka yang engkau tanggung akan bertransformasi menjadi kekuatan suci yang membuka pintu bara bagi seluruh keturunanmu. Maka saat engkau merasa paling menderita, ingatlah, engkau bukan korban, engkau adalah penyelamat yang sedang ditempa dalam kesenyapan. Dan kini, tibalah pada rahasia berikutnya. Rahasia tentang kekayaan dan kehancuran yang melekat dalam garis darah. Pernahkah engkau melihat sebuah keluarga yang tampak selalu diberkati keberuntungan, usahanya mengalir lancar, rezekinya deras, hubungan keluarganya harmonis? Namun, ada pula keluarga lain yang seolah terikat kutuk. Kemiskinan yang menurun, konflik yang tak pernah usai, kegagalan yang berulang-ulang dari generasi ke generasi. Ketahuilah, itu tidak hanya tentang kerja keras atau kecerdasan semata. Di balik itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Warisan energi yang mengalir dalam garis darah. Leluhur kita tidak hanya meninggalkan nama besar dan sebidang tanah, tetapi juga jejak getaran spiritual yang mengalir dalam setiap tetes darah keturunannya. Warisan itu bukan sekedar harta yang tampak di mata, melainkan energi yang tersimpan, entah berupa berkah atau beban. Bila ada leluhur yang semasa hidupnya terjerat hutang, diliputi keserakahan, terjebak pengkhianatan, atau melukai sesama tanpa sempat bertaubat, maka getaran itu tidak serta-merta lenyap. Ia bersembunyi, berdenyut di frekuensi keluarga, bekerja dalam diam dari generasi ke generasi, hingga hadir satu jiwa yang berani berdiri, menyadari, dan memilih untuk menyelesaikannya. Namun sebaliknya, ada pula leluhur yang menanamkan doa, menebarkan ketulusan, dan menjalani hidup dalam kerelaan memberi. Energi mereka menjadi pelindung tak kasat mata, tameng spiritual yang menjaga keturunan dari bahaya dan memudahkan jalan rezeki. Inilah rahasia kekayaan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Seringkali,
Mereka yang mewarisi energi leluhur yang suci menemukan jalannya terbuka tanpa hambatan. Peluang mengalir, pertemuan dengan orang-orang yang tepat terjadi begitu saja, dan perlindungan datang tanpa diminta. Tetapi jika sebaliknya, kamu merasa seperti selalu dirundung kesialan, bekerja keras tanpa pernah berlimpah, kehilangan kesempatan tanpa sebab jelas, atau usaha yang nyaris berhasil selalu hancur di detik terakhir, barangkali itu tanda ada hutang energi yang belum ditebus. Dan ketika kamu mampu menyadarinya, memohon pengampunan bagi para leluhurmu, lalu melanjutkan hidup dengan kesadaran yang jernih, maka kutukan itu bisa menjelma menjadi keberkahan besar. Kamu adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Jika kamu berani menelusuri akar-akar silsilahmu, membuka mata hati, dan mengalihkan arus dari gelombang kehancuran menuju sungai kelimpahan, maka garis keturunanmu akan terangkat. Dari kekurangan menuju keberlimpahan, dari keterpurukan menuju cahaya. Sebab sesungguhnya energi tidak pernah mati, ia hanya berpindah, diwariskan, dan disucikan. Dan ketika satu jiwa dalam keluarga menyadari bahwa kekayaan sejati bukan sekedar materi, melainkan vibrasi suci yang diwariskan dan dijaga, maka semesta pun akan membalas dengan rezeki yang melampaui batas logika manusia. Kini saatnya kamu memilih, apakah akan tetap mewarisi nasib lama, atau mengubahnya menjadi warisan ilahi yang akan memuliakan generasi mendatang. Mengapa engkau kerap merasa asing dalam keluargamu sendiri? Pernahkah kamu merasakan seolah-olah tidak ada yang benar-benar mengerti dirimu? Seperti berbicara dalam bahasa yang berbeda, memikul mimpi yang terasa terlalu besar, atau membawa sudut pandang yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang justru paling dekat denganmu? Ketahuilah, itu bukan kesalahan, itu adalah panggilan jiwa. Jiwa-jiwa pilihan kerap ditempatkan di lingkungan yang tidak selaras, bukan untuk membuat mereka menderita, tetapi untuk memaksa mereka bertumbuh melampaui batasan yang diwariskan. Kamu bukan aneh, bukan durhaka. Kamu adalah perwakilan perubahan. Engkau dipilih untuk membawa cahaya ke tempat yang terlalu lama tenggelam dalam kebiasaan lama, pola pikir sempit, dan energi yang tak lagi sejalan dengan rencana ilahi. Rasa tidak cocok itu adalah tanda bahwa frekuensimu sedang dinaikkan. Ketika percakapan di rumah terasa dangkal atau hatimu lebih senang menyepi untuk mendengar bisikan batin, itu pertanda bahwa jiwamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu tidak hadir untuk mengulang kisah lama, melainkan untuk menulis cerita baru yang akan mengubah arah seluruh garis keturunanmu. Jangan heran bila kamu tak ikut terbawa arus mereka, sebab arusmu bersumber dari mata air yang lebih tinggi. Tuhan dengan sengaja menjadikanmu berbeda, karena dari perbedaanlah lahir perubahan. Kadang jalan kesadaran memang dimulai dari kesepian yang mendalam. Namun jangan lupa, perbedaan bukan alasan untuk membenci. Kamu tidak dikirim untuk menghakimi keluargamu, bukan pula untuk menolak mereka. Kehadiranmu adalah untuk melampaui batasan mereka, lalu perlahan menarik mereka menuju cahaya. Dan ketika jiwamu naik kelas, energimu akan mengalir, mempengaruhi mereka meski tanpa mereka sadari. Pada saat yang tepat, mereka akan melihat orang yang dulu dianggap berbeda ternyata adalah sosok yang dipilih Tuhan untuk menjadi pilar baru keluarga. Maka ketika kamu merasa tidak cocok, jangan kecewa. Bersyukurlah, karena itu pertanda takdirmu lebih besar dari lingkaran yang kini kamu kenal. Tuhan sedang memanggilmu menjadi cahaya yang menerangi akar hingga ke ujung generasi. Energi gelap yang mengikat. Ada masa-masa dalam kehidupan ketika segalanya terasa berat dan berulang. Penyakit yang tak kunjung sembuh, hutang yang datang silih berganti, atau konflik keluarga yang terus berputar tanpa ujung. Itu bukan sekadar kebetulan, melainkan getaran yang perlu dikenali agar dapat dilepaskan. Mungkin engkau telah berusaha sekuat tenaga, telah berdoa dengan penuh harap, bahkan telah bertransformasi dalam sikap dan perilaku,
Namun tetap saja, siklus yang sama datang berulang seolah tak pernah usai. Itulah yang dinamakan energi gelap yang mengikat garis keturunan. Ini bukanlah dongeng atau mitos belaka, melainkan sebuah resonansi spiritual yang berdenyut dalam aliran darah dan jejak leluhurmu. Energi itu hadir bukan untuk menghukum atau menjatuhkanmu, melainkan untuk disadarkan, diakui keberadaannya, dan pada akhirnya dilepaskan. Ia akan terus melilit, menjerat, dan mengulang dirinya sendiri dari generasi ke generasi, hingga muncul satu jiwa yang cukup terbangun kesadarannya, cukup kuat keberaniannya untuk berkata lantang dalam batinnya, "Cukup, disinilah aku berdiri, aku siap menyelesaikannya." Sebab luka yang diwariskan tidak hanya tersimpan dalam genetik tubuh, tetapi juga dalam getaran energi jiwa. Ada kesedihan mendalam yang lama terpendam, ada kemarahan yang diwariskan dalam diam, ada dendam leluhur yang belum terurai, bahkan ada rasa bersalah yang tak pernah ditebus, hutang yang tak terlunasi, janji spiritual yang pernah dikhianati bisa turun menjadi penghalang rezeki dan kesulitan hidup bagi generasi sesudahnya. Masalah yang terus berulang di dalam keluarga bukanlah kebetulan, melainkan sebuah tanda bahwa ada perkara spiritual yang belum terselesaikan. Dan sungguh bukan tanpa maksud bila kini engkau mulai menyadari semua ini. Sebab setiap jiwa terpilih selalu diberi penglihatan terlebih dahulu sebelum dianugerahi kekuatan. Apa yang kini engkau pikul, apa yang engkau rasakan sebagai beban, sejatinya adalah warisan yang menunggu untuk dimurnikan. Tuhan tidak membiarkan energi gelap itu mengikat selamanya. Selalu ada saatnya Ia mengutus satu jiwa untuk membebaskan rantai tersebut. Dan bila kata-kata ini mengetuk sanubari terdalammu, ketahuilah, engkaulah utusan itu. Engkaulah pemutus simpul. Engkau sedang ditempa dan dipersiapkan untuk menyalakan api cahaya kesadaran, doa, dan kasih, agar kegelapan itu terbakar hingga lenyap. Maka jangan abaikan kegelisahanmu. Jangan lari dari beban yang terasa berat itu. Sebab ketika engkau mulai menyadari, menamai, dan memohonkan pengampunan atas nama leluhurmu, energi itu akan terurai, pecah, dan pintu kebebasan bagi seluruh keturunanmu akan terbuka lebar. Inilah tugas sucimu. Inilah medan juang roh yang dipercayakan Tuhan padamu. Rahasia jiwa terpilih ialah menjadi cahaya pemutus rantai kegelapan. Engkau bukan hanya bagian dari keluarga yang terluka. Engkau adalah obor yang diutus untuk mengakhiri luka itu. Sebab semua derita, trauma, kehancuran dan penderitaan yang mengalir dari generasi ke generasi tidak akan berhenti dengan sendirinya. Ia memerlukan satu jiwa sadar yang sanggup berdiri di tengah badai dan berkata, "Sampai di sini, cukuplah sudah." Dan jiwa itu adalah engkau, bukan karena engkau sempurna, melainkan karena engkau cukup peka untuk menangkap yang tak terlihat, cukup tabah untuk menanggung beban yang bahkan bukan berasal dari dirimu sendiri. Tuhan tidak memanggilmu untuk terus menderita. Ia memanggilmu untuk menyelesaikan, memulihkan, dan membawa cahaya ke wilayah yang lama diselimuti kabut gelap. Menjadi pemutus rantai bukanlah tugas ringan. Akan ada ujian yang menantang, ada saat-saat engkau merasa sendirian, bahkan mungkin disalahpahami oleh keluarga yang justru ingin engkau selamatkan. Namun, percayalah, jiwa yang dipanggil tak pernah dibiarkan tanpa bekal. Engkau membawa dalam rohmu kekuatan leluhur yang telah lama tertidur, menunggu saatnya untuk bangkit kembali.
Dan kekuatan itu tidak akan muncul dalam bentuk amarah atau balas dendam, melainkan dalam kasih yang menyembuhkan, doa yang menyejukkan, dan tindakan sederhana yang mengguncangkan dunia tak kasat mata. Apa yang engkau lakukan hari ini, kesadaranmu, pengampunanmu, keberanianmu untuk berubah akan menciptakan riak besar yang membebaskan 7 generasi ke belakang dan 7 generasi ke depan. Ingatlah, engkau tidak pernah berjalan sendirian. Langit mengawasi setiap langkahmu. Para leluhur yang pernah menyesal kini berdiri mendukungmu dalam doa yang tak terdengar. Dan kelak, anak cucumu akan tumbuh dalam keberkahan yang berlimpah, hidup dalam cahaya, karena keberanianmu hari ini untuk berdiri dan berkata, "Cukuplah, disinilah rantai itu berakhir." Jiwa terpilih bukan sekadar pemutus rantai lama. Ia adalah penulis takdir baru yang penuh cahaya. Maka, meskipun langkahmu terasa berat, teruslah melangkah tanpa gentar. Sebab setiap luka yang berhasil kau sembuhkan, setiap belenggu yang kau patahkan, akan berubah menjadi nyala abadi, menerangi jalan bagi generasi yang lahir dari garis keturunanmu. Kamu adalah permulaan dari sebuah kisah baru, kisah suci yang dipenuhi cahaya, dan perjalanan agungmu baru saja dimulai. Pertentangan dengan anggota keluarga. Ketika kesadaranmu mulai terbuka pada kebenaran spiritual, ketika matamu mulai melihat pola gelap yang diwariskan dari keluarga, seringkali yang kau terima bukanlah pelukan dukungan, melainkan penolakan. Kamu mungkin dicap aneh, keras kepala, terlalu sensitif, bahkan dianggap pembuat onar. Namun jauh di dalam hatimu, kamu sadar, niatmu bukanlah untuk melukai siapapun. Kamu hanya tidak bisa lagi berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja, padahal hatimu tahu ada yang keliru. Inilah ciri jiwa terpilih. Ia datang membawa cahaya, dan cahaya selalu membuat kegelapan gelisah. Karena itu, kehadiranmu mengguncang kebiasaan lama yang selama ini diterima tanpa pernah dipertanyakan. Maka jangan salah tafsir. Pertentangan itu bukan tanda bahwa kamu keliru, melainkan validasi bahwa kamu telah menyentuh akar luka yang dalam. Orang-orang yang belum siap berdamai dengan kebenarannya sendiri akan merasa terancam oleh getaran perubahan. Mereka tidak menyerangmu karena benci, melainkan karena mereka belum sanggup menatap cermin yang kau bawa, cermin yang memantulkan bayangan luka mereka sendiri. Maka jangan biarkan hatimu dipenuhi kebencian. Jangan pula mundur hanya karena ada perlawanan. Sebab semakin besar pertentangan yang kamu hadapi, semakin besar pula perubahan yang sedang engkau bawa. Jiwa pembaharu memang selalu lahir dari kesalahpahaman, namun waktu pada akhirnya akan menjadi saksi bahwa kamu tidak gila, tidak sesat, dan tidak melawan keluargamu. Kamu hanya lebih dulu terbangun. Kamu bukan musuh mereka. Kamu adalah cahaya yang Tuhan utus ke tengah mereka, meski mereka belum sanggup memahaminya. Teruslah berdiri dalam cinta, walau balasan tak kunjung datang. Teruslah berbicara dengan kelembutan, meski suaramu gerap ditolak. Sebab suatu hari, ketika luka mulai meredah dan kesadaran mulai menyapa, mereka sendirilah yang akan menghampirimu. Bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi juga untuk berterima kasih. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menaruh cahaya di tempat yang keliru. Jika kamu ditempatkan di tengah keluarga yang dipenuhi luka dan kebingungan, itu bukan agar kau ikut larut dalam gelap, melainkan agar kau menjadi obor yang menerangi warisan jiwa. Dan kelak ketika saatnya tiba, mereka akan menyadari, orang yang dulu dianggap pengganggu sesungguhnya adalah penyelamat yang dikirimkan untuk mereka. Pengorbanan yang dituntut oleh Tuhan. Ketika engkau dipanggil untuk menjalani misi jiwa, jangan heran bila jalan hidupmu berbeda dari kebanyakan orang. Ada kalanya kamu harus melepaskan apa yang paling kamu cintai, hubungan yang begitu kau perjuangkan, pekerjaan yang dulu kau banggakan, atau kenyamanan yang begitu lama kau pertahankan. Ketahuilah, pengorbanan itu bukanlah hukuman, melainkan penyesuaian ilahi.
Tuhan tahu, agar kamu mampu membawa cahaya yang lebih besar, jiwamu harus ringan agar dapat terbang lebih tinggi. Maka, jika pernah kamu merasa terpisah dari seseorang atau sesuatu tanpa alasan yang kau pahami, percayalah, itu adalah bagian dari pemurnian. Tuhan sedang menyingkirkan apa yang tidak sejalan dengan takdirmu, agar ruang dalam hidupmu lebih lapang untuk cahaya yang lebih besar. Jiwa terpilih sering merasa harus kehilangan lebih banyak dibanding orang lain. Namun sesungguhnya, itu karena langit mempercayakan padanya lebih banyak. Setiap air mata yang jatuh, setiap kehilangan, setiap pengorbanan, sesungguhnya adalah benih yang ditanam untuk keberkahan besar yang belum terlihat oleh matamu. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu darimu tanpa menyiapkan pengganti yang jauh lebih indah. Tetapi sebelum hadiah itu datang, hatimu harus siap, egomu harus luluh, dan jiwamu harus murni. Itulah sebabnya jalan ini sering terasa sunyi dan penuh perih. Bukan karena kamu sedang dihancurkan, melainkan karena kamu sedang ditempa, dibentuk menjadi bejana yang layak membawa cahayanya. Kamu sedang dipersiapkan melalui kekosongan, agar kelak dapat dipenuhi oleh sesuatu yang jauh lebih agung, lebih suci, dan sepenuhnya ilahi. Maka, jangan pernah membenci kehilanganmu. Jangan mengutuk proses yang seakan-akan merenggutmu, sebab dalam perjalanan batin, dalam dunia spiritual yang penuh rahasia, apa yang tampak sebagai kehilangan seringkali justru merupakan awal dari sebuah pelimpahan besar. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meminta sesuatu tanpa membawa maksud yang mulia. Bila engkau masih mampu melangkah meski dengan kaki yang lelah, bila engkau tetap percaya meski segala hal duniawi terasa diambil darimu, itulah puncak dari iman sejati. Dan iman semacam inilah yang mengguncang pintu-pintu syurga. Yakinlah, setiap pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang rela engkau lepaskan hari ini akan diganti berlipat-lipat, bukan hanya untuk dirimu sendiri, melainkan juga untuk seluruh garis keturunanmu. Pengorbananmu menjadi pintu terbuka bagi keberkahan yang tak akan pernah habis hingga esok dan seterusnya. Kini, sebuah rahasia yang lama tersingkap mulai tersingkap. Tirai itu terbuka. Semua beban tak kasat mata, pola-pola yang membelenggu, luka-luka yang diwariskan, dan konflik turun-temurun kini menampakkan dirinya. Namun, di balik semuanya ada satu kebenaran besar. Engkau tidak hadir hanya sekadar sebagai bagian kecil dari keluargamu. Engkau diutus sebagai pemulih garis darah, jiwa pilihan yang dipanggil untuk menutup luka lama dan membuka pintu bagi takdir baru. Dan setelah engkau mampu melihat segalanya dengan cahaya kesadaran, engkau tidak lagi terikat oleh rantai yang dahulu membelenggu para pendahulumu. Engkau telah melampaui kabut ketidaktahuan, dan yang kini tersisa hanyalah kekuatan untuk menapaki kehidupan baru. Sebuah kehidupan yang bebas, terang, dan seirama dengan rancangan ilahi. Kebebasan yang engkau terima ini bukan hanya milikmu sendiri. Ia adalah warisan suci yang engkau persiapkan bagi generasi setelahmu. Karena ketika satu jiwa sadar, seluruh garis keturunan akan mendapat terang. Anak-anakmu tidak lagi perlu mengulang luka yang sama. Cucu-cucumu tidak lagi harus memikul beban yang dulu kau tanggung dalam diam. Dan para leluhurmu yang sekian lama menantikan penyelamatan, kini menemukan jawaban melalui keberanianmu. Berani menatap kebenaran, berani menangis, berani mengampuni, dan berani berjalan di bawah cahaya. Tugasmu mungkin sunyi, tetapi gaungnya akan menggema jauh menembus dimensi roh dan waktu. Kini, engkau tidak lagi berjalan sebagai korban, melainkan sebagai utusan. Sebagai penjaga cahaya, sebagai awal dari garis keturunan baru yang dipenuhi keberkahan, kesadaran, dan kasih tanpa batas. Maka, jangan lagi ragu akan dirimu sendiri. Apa yang telah engkau buka hari ini adalah pintu takdir yang selama ini ditunggu oleh langit. Dan lihatlah, Tuhan tersenyum memandangmu. Karena akhirnya ada satu jiwa yang berani berkata, "Aku siap menjadi cahaya di tengah kegelapan keluargaku."
maka berjalanlah dengan kepala tegak, dengan hati yang lapang, sebab masa kebebasanmu telah tiba. Inilah awal dari sebuah kehidupan baru. Jiwa yang terpilih memang berat rahasia ini. Bahkan mungkin menakutkan ketika engkau menyadari bahwa keluargamu bukan hanya sekumpulan wajah dan nama, melainkan ladang energi yang bisa membawa kebaikan atau kehancuran. Namun, ketahuilah, Tuhan memilihmu bukan tanpa alasan. Engkau dipanggil untuk membuka tabir kebenaran ini, untuk menghadapi luka-luka warisan, dan untuk menyembuhkan hal-hal yang tidak pernah disentuh oleh keberanian orang lain. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan langsung dari Sang Pencipta. Jalanmu tidak mudah. Justru itulah engkau disebut jiwa terpilih. Jangan menyerah. Jangan lari. Hadapilah rahasia ini dengan keberanian. Hanya dengan itulah engkau bisa membebaskan dirimu, keluargamu, dan generasi setelahmu. Dan bila engkau merasa pesan ini mengetuk hatimu, jangan biarkan ia lewat begitu saja. Teguhkan hatimu, resapi maknanya, dan sebarkan cahaya ini agar semakin banyak jiwa-jiwa pilihan yang menemukan kebenaran mereka. Ingatlah, malam ini Tuhan baru saja membukakan sebuah rahasia besar bagi keluargamu. Jangan abaikan, jangan tunda, karena waktumu telah tiba.